Saya dulu karena di satu sisi keluarga perempuannya nggak setuju. Karena alasannya adalah saya itu mantan pendeta. Takutnya dia saya bawa lagi ke. Masih ada kekhawatiran seperti itu. Gitu loh. Padahal di satu sisi dia ini dulu, maaf kata ya, mantan perempuan yang menjual diri gitu. Selamat datang di Rukun Podcast. Saya percaya sih bahwa ada waktunya nanti Allah juga memberikan hidayah kepada mereka. Cuman tugas saya saat ini adalah menjaga hidup saya supaya menjadi wasilah bagi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Kalau untuk yang lain-lain mah saya angkat tangan, saya serahkan sama Allah. Karena kebetulan ketemu hidayahnya itu ya di 2019 gitu, bukan di 2015 ya. Karena udah istilahnya kalau dituntut sama Allah, saya angkat tangan gitu. Artinya karena memang ketika kita melakukan itu kan itu keyakinan kita dulu. Makanya kita dengan menggebu-gebu melakukan itu. Tapi apakah tidak menjadi satu penasaran, ini Mas Tri kok tiba-tiba lo gini? Kan maksudnya sudut pandang secara Mas Tri sendiri kan sudah terjawab tadi kan, entah masalah memang sudah ragu, kemudian akhirnya melihat syahadat itu sebagai wasilah hidayah. Tapi kacamata orang lain bahkan keluarga kan tidak seperti itu. Ya kalau memang ragu tanya langsung kepada saya. Saya akan jelasin atau tidak secara detail. Menjadi sentimen ini apa tujuannya nih masuk Islam gitu. Ya dulu ada sih yang menyebarkan hoax bahwa saya dulu itu masuk Islam dikarenakan menikah dengan seorang pengusaha rental mobil gitu. Tapi itu benar terjadi? Padahal tidak. Jadi dan saya pindah agama itu karena atau pindah keyakinan itu karena wanita gitu kan. Itu sentimen atau fitnahnya lah ya. Itu digembar-gemborkan. Tetapi saya tetap diam. Artinya ya yuk lihat saya aja. Apakah saya menikah sampai saat ini? Gitu loh. Apakah saya menikah dengan perempuan yang kaya raya? Kan enggak. Justru hidup saya sampai sekarang juga begini-begini, santai-santai aja gitu. Gitu. Untuk menjawab fitnahan adalah ya udah diam, tunjukkan bahwa kamu tidak melakukan itu. Daripada menjelaskan sesuatu yang memang bukan tidak dilakukan nanti kan ya. Apa yang dia sampaikan itu akan kembali kepada dirinya. Oh kamu salah kok. Nyatanya orangnya nggak nikah, nyatanya orangnya masih hidup sendiri. Kan gitu kan? Kalau kita bantah dengan argumen, mereka nggak akan percaya. Iya benar. Gitu. Karena mereka sudah punya sentimen kan. Gitu. Karena apa? Ya mungkin kecewa, mungkin apa melihat saya. Tapi ya kita jawab dengan diam tapi buktikan. Tunjukkan dengan bukti ya. Tapi kalau secara ini kan sahabat rukun mungkin bisa menilai lah bahwasanya memang Mas Tri ini secara pemikiran lah ya, ibaratnya berkecamuk kemudian berpikir dari sisi membandingkan dengan backgroundnya pembelajaran teologinya, akhirnya itu yang menjemput hidayahnya Mas Tri ya. Nah jadi gini Mas Tri, kayaknya kalau dari segi pemikiran kan memang tuntas nih. Ibaratnya runut dan lancar lah. Tapi kan perjalanan tidak semudah itu. Nah, itu terombang-ambingnya tuh gimana Mas Tri? Mas Tri orang Jakarta asli? Saya orang Jawa. Orang Jawa. Jawa asli. Kalau perjalanan hidup sih setelah kita syahadat ya, memang tidak gampang. Tidak gampang artinya ya tahu biasalah namanya ketika kita memulai dengan hati yang baru dan keyakinan yang baru. Pasti akan ada yang namanya pembersihan. Pembersihan itu berbicara proses, masalah sikap hidup. Ketika kamu ngadepin kesusahan, apakah kamu masih bisa bersyukur sama Allah? Apakah kamu masih bisa beriman kepada Allah? Apakah kamu masih kepada keyakinan kamu yang saat ini? Atau kamu meninggalkan Allah dan kembali lagi kepada keyakinanmu yang lama? Kan itu biasanya diproses dari segi itu. Apalagi di satu sisi ketika dulu kita punya financial yang lumayan tiba-tiba diproses begitu kan. Seperti Nabi Ayub. Bagaimana respon kita? Jauh emang. Apakah kita tetap tawakal? Ya sangat jauh. Sangat jauh. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita mundur. Gitu. Ya karena lagi-lagi apa yang kita jalankan ini kan sementara. Ya. Suka nggak suka memang di depan mata itu sudah ada rumah yang paling abadi ya. Yaitu kuburan lah ya. Nah, tinggal kita mempersiapkannya ini ya. Kalau prosesnya panjang sih, artinya ya pernah sempat nebeng tinggal sama teman.
Bahkan yang uniknya Allah ya, yang saya tebengin ini adalah orang-orang lembaga atau yayasan orang-orang Kristen gitu. Oh gitu. Gitu. Walaupun sudah mualaf. Iya. Jadi, tapi ketika mereka tahu bahwa saya itu mualaf, udah mereka tahu open gitu kan, ya saya harus pergi dari situ. Gitu. Pergi dari situ. Ya karena memang tidak ada pilihan lain saat itu ya. Iya. Tapi bersyukurlah ketemu dengan teman-teman kayak Ustadz Reno, Ustadz Harun, yang pada akhirnya ya ada jalannya, Allah buka jalan. Jadi driver pribadi dan lain sebagainya. Ketemu dengan bos yang alhamdulillah baik gitu kan. Pada akhirnya sampai saat ini ya pokoknya Allah itu buka jalan berunut lah. Dan enggak sampai istilahnya kita gimana-gimana itu enggak sampai. Selalu ada jalan lah di Selalu tengah ada jalan. kesulitan, di Di tengah tengah masalah ya. Ada jalan. Sampai sempat memutuskan untuk mau jadi musafir dulu. Kemana? Jalan kaki. Nyampe di Bekasi, mungkin ini seizin Allah, nyampe di Tambun itu. Ketemu dengan para pengamen-pengamen di situ. Ujung-ujungnya nggak jadi juga. Karena mereka melihat saya beda gitu loh. Ujung-ujungnya kita kepengen sama mereka, ujung-ujungnya apa? Dakwah juga di situ. Saya ditampung oleh satu pengamen, istilahnya yang dituakan di situ dan disegani. Namanya Bang Black. Tanya aja di Tambun, di dekat stasiun Tambun itu namanya Bang Black, pasti kenal. Saya ditampung di rumahnya. Kamu jangan tidur di jalanan. Ayo ikut saya ke rumah. Ikut ke rumahnya. Tiap malam dengerin dia cerita tentang kisah hidupnya. Jadi memang saya kembali lagi bahwa jalan hidup saya itu nggak jauh-jauh. Meskipun sekarang udah pindah keyakinan, tapi saya terus dibawa kepada jalan dakwah. Tapi jalan dakwah yang bukan di mimbar ya. Iya. Tapi lebih person to person. Kepada sosial, kepada masyarakat langsung yang bersentuhan ya. Meskipun dakwahnya sekarang berbeda ya. Pasti dong. Enggak sembunyi-sembunyi lagi. Kalau kayak dulu mah. Sahabat Rukun ini saksi nyata ya, bukan asumsi ya. Monggo dicek, boleh dicek ya berarti ya. Boleh silakan. Silakan bertemu dengan Mas Tri juga ya, ngobrol, ngopi gitu ya. Boleh. Tapi kalau misalnya Mas Tri lihat nih dengan fenomena sekarang, kan memang kan sekarang lagi sensitif banget ya. Di media sosial terutama terkait dengan perbedaan keyakinan gitu, dan bisa nggak sih kasih kita itu untuk penguatan apa sobat-sobat milenial ini kan kayaknya nggak terlalu dalam gitu ya untuk melihat fenomena perbedaan ini. Sebenarnya begini, buat sahabat-sahabat yang milenial ya terutama ya, kita saran saya ini buat kembali lagi saya nggak nyalakan ke kaum milenialnya, tetapi para dai-nya harus kreatif. Kreatif, punya inisiatif yang tinggi, dan jiwa juang yang tinggi. Karena yang kita hadapi adalah kaum-kaum yang dimana tidak ada gairah lagi tentang agama. Jadi mau tidak mau harus membangun hal-hal yang kreatif. Contohnya para dai-dai itu, dai-dai muda terutama ya, untuk kaum milenial, pengajian itu nggak harus di masjid. Ya, nggak harus mungkin di ceramah warung aja kopi gitu. sambil ngobrol, mungkin di lesehan sambil ngobrol, tetapi esensi yang dipakai adalah Al-Quran. Jadi materi yang dibawa adalah di situ Al-Quran, sehingga firman Allah dimanapun bisa disampaikan. Karena kita percaya firman Allah itu kekuatannya sangat besar. Dari mana datangnya iman? Dari firman kan? Yeah. Kalau mereka tidak pernah bergaul sama firman, maka mereka tidak akan bisa beriman. Bahkan rukun iman pun nggak tahu kadang-kadang kan itu. Caranya menjelaskan dari mana? Dai-dai ini harus kreatif. Harus kreatif. Nah, benar-benar. Kalau dari segi dai-nya harus kreatif, untuk masyarakatnya nih, agar tidak kena lockout seperti yang Mas Tri lakukan di zaman dahulu gitu. Kan bahaya nih lagi nongkrong di kopi tiba-tiba pertanyaannya seperti itu tuh. Untuk kaum milenial, satu hal yang perlu saya sampaikan, kalau punya masalah seberat apapun, curhatlah kepada abang-abangmu yang ada di masjid atau kepada teman yang sesama muslim, karena itu menghindari kalian ketemu dengan kami dulu yang ada di lapangan gitu. Jadi kalau ada masalah apapun seberat apapun, masalah percintaan, masalah seks, masalah apapun itu, jangan malu cerita dengan Ustadz.
Karena mereka lah tempat terbaik kalian untuk bercerita. Gitu. Karena kalau salah cerita, Lobby ya. jangan salahkan. Hati-hati dibungkus sudah. Gitu. Ya. Oh gitu, benar. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mendadak ke arah-arah situ, lebih baik dihindari berarti ya? Dihindari lebih bagus. Karena saya yakin dah, sulit kalau ngadepin orang-orang di lapangan kayak Benar-benar bin banget ya? sulit. Karena Kayak kami intelijen banget ya? apapun bisa masuk. Mau ngomong apapun pasti bisa masuk. Saya pastikan itu. Kalau itu misionaris. Garis bawahi, kalau itu misionaris. Karena itu udah dilatih benar-benar. Benar-benar ada pelatihannya, pendidikannya. Tapi kalau yang biasa-biasa ya mungkin masih bisa kebaca. Tapi kalau orang lapangan asli nggak akan kebaca. Masya Allah. Sulit kebaca. Nah terus kita dapat spill nih ke Mas Tri. Katanya waktu itu sempat mau nikah. Ya dulu saya tahun berapa itu ya katanya 2020-an. Saya dikenalin oleh tim atau grup. Grup ini adalah grup pengusaha bubur ayam. Pengusaha bubur ayam se-Jakarta? Enggak di Atau Jakarta sekedar Utara. tongkrongannya aja? Tongkrongan saya. Saya kenal mereka waktu narik online dulu. Saya kan narik sebelum corona itu narik online kan. Jadi ketemunya adalah teman-teman ini. Maaf kata ya, kalau malam Jumat pokoknya hampir seminggu tuh 2 kali 3 kali pergi ke lokalisasi. Waduh. Gitu loh. Dan di Jakarta. Di Jakarta. Dan ketika saya dipertemukan sama Allah orang seperti ini, teman-teman yang begini, mereka tanya sama saya, ayo main, gue bayarin. Gue bilang enggak, terima kasih. Dibawa lagi ke tempat yang lebih bagus lagi. Ini bagus, Bu. Ayo gue bayarin. Ini ada obat, ini ada obat. Iya, obat kuat. Oh, oke. Ini ada apa namanya itu yang tisu. Oke. Gitu kan? Ayo kita main. Enggak, terima kasih. Saya nganterin kalian aja, terima kasih. Sampai di satu titik ada satu teman namanya Heri. Dia bingung. Dan akhirnya dia mojok sama saya. Kenapa sih bang, abang kagak mau? Saya bilang, sekarang begini. Hidup saya bukan punya saya loh. Hidup saya punyanya Allah. Jadi saya nggak boleh sembarangan. Memakai hidup saya untuk kesenangan saya. Enggak. Hidup saya harus dipakai untuk kesenangan Allah. Karena Allah yang punya saya. Kamu tahu kenapa gelas ini dibuat? Siapa yang buat? Manusia. Dipakai siapa? Manusia. Untuk kepuasan siapa? Manusia. Saya tanya sama dia. Siapa yang nyiptain kamu? Dia jawab, Allah. Terus? Hidup kamu harusnya buat siapa? Buat Allah. Terus kamu hidup saat ini harusnya hidup untuk siapa? Untuk Allah. Terus kira-kira pantas enggak kamu hidup untuk Allah, kamu lakukan di sini? Jadi diceramahi ya berarti ya? Disitulah masuk pertama, ceramah masuk. Akhirnya dia berhenti, namanya Heri. Ini bulan Januari ini dia mau merit, mau nikah. Itu masih terus sering diskusi sama saya. Dan akhirnya apa? Satu tim ini berhenti semua. Alhamdulillah ya. Sudah pada menikah. Sudah pada menikah. Iya. Nah, ketika mau menikahnya itu kenapa itu? Bagaimana? Kok sekarang ibaratnya nggak jadi, Mas? Saya dulu karena di satu sisi keluarga perempuannya nggak setuju. Karena alasannya adalah saya itu mantan pendeta. Takutnya dia saya bawa lagi ke. Masih ada kekhawatiran seperti itu. Gitu loh. Padahal di satu sisi dia ini dulu, maaf kata ya, mantan perempuan yang menjual diri gitu kan. Berarti masih se-circle yang sebelumnya. Sebelumnya teman-teman ini. Kenalin, akhirnya kita bina, kita bimbing. Dia mau benar-benar hijrah total. Bahkan ya Ustadz Reno jadi inilah saksinya. Bagi saya, satu jiwa itu sangat berharga. Karena tugas saya saat ini adalah laskar. Saya harus merebut orang-orang dari tangan setan. Gitu. Bagaimana caranya? Ya bagaimanapun caranya itu harus dilakukan. Mau harta, mau apapun itu yang harus kita lakukan. Apa yang ada pada kita kan bukan punya kita. Itu punyanya Allah. Jadi kalau saya dulu waktu masih di misionaris,
kerja, uang pribadi apapun itu kita pakai untuk berbagi, untuk di lapangan gitu. Benar-benar Dan totalitas gitu totalitas, apa yang kita punya kita kerjakan, kita lakukan gitu. Jadi 1 jiwa itu sangat berharga, termasuk menyelamatkan yang mau hijrah total mau itu. hijrah total ini. Sekarang dia udah married. Oke. Sama satu pria di Bandung, dan itu dia ngomong sama Mas, saya mau nikah. Oh, alhamdulillah. Saya sama bapaknya saya sampaikan, enggak apa-apa. Mereka menikah, saya ada di situ kok. Ada juga hadir. Ada hadir. Wah, gitu. Berat sih oleh Karena kan ada lagunya, cinta memang tak selamanya bisa indah. Oh gitu. Cinta tak harus memiliki katanya. Orang yang sangat berfilosofis banget ini berarti ya. Pemikir banget nih ya. Masya Allah. Nah, boleh kasih ibaratnya kesan atau saran buat, tadi kan misalnya tips-tips ya untuk ngejaga. Nah, buat sahabat rukun kan juga yang penonton banyak, ada juga yang non muslim gitu, agar bisa melihat dari sisi Islamnya seperti apa, mungkin tadi dari sisi teologinya, atau agar tetap bagaimana kita itu menjaga kerukunan, karena kan dengan cara seperti itu kan seharusnya kan sudah melanggar undang-undang gitu kan. Ya, intinya begini, dari sisi Kristen maupun Islam ya. Dari segi Kristen ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya ketika kita fokus saja dengan kasih, dengan tindakan, dengan kehidupan, nggak perlu harus ngotot dengan menyampaikan, tetapi dengan sikap hidup, itu aja. Kalau di dalam Muslim juga sama, berlombalah di dalam hablul minallah dan hablul minanas. Sehingga melalui hablul minanas itu hidup kalian menjadi wasilah bagi orang di sekitar kalian. Ya. Karena Allah nggak kelihatan. Jadi 20 sifat Allah itu akan muncul di dalam sifat kehidupan manusia. Dan dakwah yang seperti itu lebih terasa ya. Itu lebih terasa. Di masyarakat ya. Lebih masuk gitu. Kenapa? Orang nggak akan pernah bisa ngapal 20 sifat Allah. Tanyalah kalau nggak percaya kepada umat Muslim. Sulit itu ngapal. Tetapi ketika mereka melihat orang sabar, ketika melihat orang yang suka bersyukur, ketika melihat orang yang murah senyum, dalam keadaan apapun dia memaafkan, dia akan tahu. Ih, benar ya di Muslim itu. Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia disakitin kayak apapun, dia tetap ikhlas, ngampuni. Dia dibuat kayak bagaimanapun, di kantor, dimanapun, dia tetap bisa tersenyum. Itu lebih gampang menjelaskan tentang Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim dari situ. Daripada harus berdebat bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya, benar. Daripada nggak selesai ya, apalagi di media sosial ya. Nah, itu sebenarnya misi kita yang pingin gawangi di Rukun Indonesia adalah termasuk juga kepada umat muslim, sahabat rukun, bagaimana cara kita juga dakwah tidak harus selalu dengan otot, dengan ngotot, tapi juga bagaimana dengan akhlakul karimah, dengan sikap yang baik gitu kan. Karena memang ajaran di Islam kan artinya walau kana ayatan kan, menyampaikan, bukan berarti harus memaksakan. Seperti itu. Makasih banyak nih Mas Tri sudah berkenan nih di Rukun Indonesia nih. Semoga apa yang kita sampaikan sesuai dengan yang kita niatkan sama Mas Tri kan, agar kita bisa bermanfaat nih buat orang banyak. Dan buat sahabat Rukun juga jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Kalau misalnya ada ide, saran, dan masukan, terutama juga narasumber-narasumber ke depannya, bisa komentar. Dan kita bisa kontak di kolom admin yang sudah disediakan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.